Halo sobat dan juga teman-teman semua yang ada saat ini. Hari ini saya ada di Karet Sudirman ya teman-teman. Lagi membuat tugas video untuk pemenuhan ujian akhir semester HI di Asia Pasifik ya, Mas Kiki dan juga teman-teman. Salam semuanya. Puji Tuhan baik ya kabar kalian semua, saya harap. Nah, bayangkan teman-teman, Asia Pasifik di tahun 2030 bukan cuma sekedar kawasan ekonomi, tetapi pusat gravitasi geopolitik dunia. Amerika dan Cina masih bersaing ketat teman-teman, tapi kini ada pemain baru yang mulai naik panggung. Ada India, Jepang, Australia, bahkan negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan juga Vietnam. Nah, apa yang terjadi sih? Menurut saya gitu di masa depannya, pertama, Laut Cina Selatan itu masih tetap panas. Cina membangun pangkalan militer. AS juga meningkatkan patroli untuk kebebasan navigasi atau freedom of navigation. Negara-negara ASEAN itu terjepit di antara dua kekuatan besar, tetapi mereka semakin cerdas gitu memainkan diplomasi multilateralnya. Kedua, Indo-Pasifik menggantikan Asia Pasifik sebagai istilah geopolitik utama. Bukan cuma istilah, tapi AS, Jepang, Australia, India membentuk Quad dan aliansi tak resmi yang tujuannya untuk membendung pengaruh Cina di Indo-Pasifik atau Asia Pasifik ini. Dan juga yang ketiga ada Taiwan dan semikonduktor. Taiwan bukan cuma simbol politik, ia adalah pusat industri chip dunia. Dan siapa yang mengendalikan chip itu pasti mengendalikan masa depan, terutama di bidang digital ya teman-teman. Jadi ini merupakan titik nyala yang sangat sensitif gitu. Konflik bisa meledak tak hanya berdampak regional tapi juga global. Tetapi teman-teman, Asia Pasifik bukan hanya tentang konflik. Ada peluang besar juga ASEAN semakin lebih solid lagi sebagai kekuatan ekonomi kolektif. Inisiatif seperti RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership membuktikan bahwa kerjasama masih hidup di tengah rivalitas. Indonesia diprediksi menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia. Peran strategisnya sebagai swing state sangatlah penting. Apakah akan lebih condong ke Washington atau lebih condong ke Beijing gitu teman-teman ya. Nah, sekali lagi mungkin kita melihat dampak kayak negatif-negatifnya gitu ya di masa depan ini, terutama LCS atau Laut Cina Selatan itu semakin ketat lah teman-teman, karena ada banyak pulau-pulau buatan. Cina juga tidak mengindahkan gitu putusan-putusan arbitrase dan juga putusan hukum, terutama hukum laut atau UNCLOS. Tetapi di sisi lain bukan cuma isu-isu kawasan aja, tapi energi juga. Energi seperti yang kita tahu di Indonesia tuh lagi maraknya tambang nikel gitu ya teman-teman. Jadi energi sangat dipentingkan, terutama di wilayah Asia Pasifik ini teman-teman. Tapi kita percaya positifnya ASEAN boleh semakin bersatu lagi melawan kekuatan-kekuatan besar gitu yang ada seperti Cina dan juga Amerika Serikat. Walaupun mereka ada yang pro ke salah satunya, tapi kita percayalah teman-teman, identitas kolektif kita sebagai warga ASEAN semakin menyatu. Terima kasih.